Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, kali ini kita akan em, memberikan sebuah tip, ya, sebuah tip sederhana bagi teman-teman yang lagi belajar Morse atau CW. Ya. Nah, tipsnya itu bukan masalah kita mau ngetiknya atau mau apa, mau ngetuknya atau apa gitu ya. Itu nanti. Tapi sekarang kita akan bahas dulu alatnya ya. Kita akan bahas dulu alatnya untuk sebuah keyer ya. Jadi ini adalah keyer yang sangat sederhana ya. Mungkin ada di hadapan Anda ini, Anda bisa lihat ya. Saya lepas dulu. Ini adalah keyer yang sangat sederhana, ini strike key seperti ini ya. Dulu ini di mana-mana ada yang jual seperti ini ya. Tapi keyer ini menjadi kurang populer karena keras. Nah, tapi di samping kurang populer itu dan keras, justru saya malah suka. Kenapa saya bilang suka? Karena saya bisa memodifikasi keyer ini menjadi lebih empuk. Malah lebih empuk dari keyer yang mungkin harganya udah di atas 1 jutaan atau lebih. Sangat-sangat empuk. Sederhana sekali triknya, dan itu kadang-kadang kalau kita mungkin nggak mikir ya nggak ketemu gitu ya. Jadi waktu itu saya belajar keyer atau belajar Morse ya. Belajar Morse atau belajar CW itu ngetuknya itu setengah mati, tek 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 tek. Wah, kok pegel ya tangan ya, tangan pegel. Jadi pakai strike key ini itu tangan jadi bisa pegel. Kenapa pegel? Karena keras. Kerasnya itu karena apa? Kerasnya itu karena per di sini nih, per di sini nih. Sebenarnya itu kuncinya, sehingga Anda kadang-kadang bosan megang strike key ini. Tapi nanti setelah Anda dengan tips yang saya berikan ini, setelah Anda modifikasi, saya yakin pasti Anda suka banget dengan keyer ini. Ya, pasti suka sekali. Dan teman-teman ya, untuk keyer ini karena sangat ringan ya. Ini kan plastik ini bawahnya ya. Ini keyer ini kan plastik nih, bawahnya ini plastik. Ini hanya plat segini aja, jadi ringan banget. Keyer ini sangat ringan. Makanya ini saya kebetulan ada besi-besi apa namanya pengancing dari antena F23 itu kan agak lumayan tebel ya. Itu saya punya beberapa biji, ini 4 biji saya lem, saya jadikan dudukan ini supaya berat ya. Sehingga dia begitu di atas meja ini dia nggak goyang-goyang ya. Itu Anda bisa modifikasi, Anda mau taruh pakai balok atau mau pakai apa yang pokoknya benda yang berat, bawahnya Anda lem aja, ini keyernya Anda lem ya. Nah, saya akan buktikan seempuk apa keyer ini ditekan ya. Seempuk apa keyer ini ditekan. Dan ini nanti akan kita bahas lagi ya. Nah, ini akan saya bahas lagi di episode selanjutnya mengenai belajar Morse menggunakan alat ini. Sederhana sekali, ini pakai komputer apapun bisa. Jadi nanti kita bikin ini dulu, nanti kita masukin ke USB. Anda nggak pernah punya radio, nggak masalah. Jadi Anda nggak perlu punya radio. Jadi cukup dengan komputer Anda yang ada di rumah, laptop atau apa, bunyi dari Morse, dari keyer Anda itu bisa masuk ke komputer Anda. Jadi mau itu strike key, mau pedal atau lembik itu bisa kita gunakan. Contoh nih ya, contoh. Ketika keyer ini sudah terasa empuk sekali, Anda coba lihat, ini tangan kelingking saya ya, jari ini. Saya cuma sentuh aja gini. Udah bunyi ya. Nah, bunyi ya. Dulu itu kan kita harus gini. Oh, capek tangan itu. Kadang di sini pegel ya, di sini pegel. Tapi kalau ini enggak, sangat ringan banget. Jadi sangat ringan sekali. Jadi kalau Anda mungkin nggak percaya, nanti Anda lakukan di rumah ya. Yang bagi Anda yang punya keyer ini, keyer tua seperti ini,
Bagi Anda yang nggak percaya, nanti Anda buktikan, Anda lakukan di rumah. Oke? Jadi ini saya praktek dulu ya. Nah, itu kan ringan banget ya. Sampai kadang-kadang kita harus longgarin ya. Ini karena terlalu rapat. Ini settingan waktu dia masih keras. Nah, ini saya akan kasih longgar ya. Longgar banget. Nah, ini longgar banget. Nah, itu longgar banget ya. Jadi nggak ada tekanan sebenarnya. Nah, jadi biasa kita setting itu ukurannya biasa ada yang 1 lembar kertas atau 2 lembar kertas ya, untuk spasi dari ininya ya, untuk koneknya ini ya, di bawah sini. Tapi ini bisa kita buat seperti itu, bisa nggak ada masalah. Jadi kalau yang sekarang ini nggak ada masalah karena carrier ini sudah sangat empuk, Nah, jadi kita akan coba memperlihatkan kepada Anda semua bahwa carrier ini sangat empuk sekali. Jadi ini saya cuma pakai kelingking. Jadi sangat empuk sekali. Oke, sekarang saya akan coba memperlihatkan kepada Anda bagian mana yang kita rubah sehingga nanti Anda di rumah bisa Anda praktekkan. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda semua, nanti Anda praktekkan di rumah. Setelah itu, setelah Anda praktekkan, Anda akan sangat suka dengan carrier ini. Nanti tinggal Anda rubah aja ininya ya. Dudukan ini sebenarnya yang bagus itu kalau terbalik ya. Jadi yang lebar ini harusnya di bawah, yang kecil di atas. Jadi ketika Anda pegang itu enak gitu ya. Kalau ini kan kayak gini, harus nutul gini. Gitu ya, harus nutul. Tapi dengan Anda rubah pernya nanti Anda nggak perlu capek, bener nggak perlu capek. Sama sekali nggak capek banget. Jadi tekanannya itu wah empuk banget. Pokoknya ininya tangan kita itu nggak bakalan capek. Oke, saya akan tunjukkan, nggak perlu lama-lama karena videonya singkat aja. Kita langsung tunjukkan kepada Anda bagaimana cara merubahnya. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda semua bagian mana yang kita rubah untuk carrier ini supaya mudah kita tekan dan sangat ringan sekali, tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra yang selama ini mungkin kalau kita ngetuk carrier itu butuh tenaga yang cukup besar ya, untuk supaya bisa menghasilkan bunyi yang bagus ya. Oke, jadi kuncinya hanya di sini ya, di pair ini ya. Jadi kuncinya ada di pair ini ya, di pair ini. Jadi dulu waktu saya pertama punya carrier ini, itu saya selalu settingnya rapet banget ini ya. Tapi kalau setelah kita ganti pairnya ini ringan sekali nih. Tuh. Cukup dengan begini aja kita udah bisa nekan ya. Kalau aslinya nggak bisa. Aslinya nggak bisa. Ini saya longgarin dulu. Ini juga saya longgarin dulu. Ini udah pol longgar ya, udah pol longgar. Oke. Jadi ini sudah saya ganti ya teman-teman. Ini sudah saya ganti. Jadi ini saya ganti menggunakan pair ballpoint. Jadi bagi Anda semua ya, bagi Anda semua yang mungkin punya ballpoint, ini saya cabut dulu supaya nggak bunyi-bunyi ya. Jadi bagi Anda semua yang punya ballpoint yang dipencet-pencet itu ya, itu kan ada pairnya ya, ada pairnya. Nah, pairnya itu bisa Anda manfaatkan untuk ini. Nah ini karena sulit sekali ya, udah masuk ya, tapi ini saya akan buka aja biar Anda bisa lihat bahwa ini benar-benar pair dari ballpoint. Ya, jadi ini kelihatan ya, ini pair ballpoint. Nah, udah keluar dia. Nah, jadi ini pair ballpoint ini saya potong ya, saya potong. Kemudian
bagi Anda semua ya, karena ini kan jaraknya biasanya rapat gini ya. Ini kita agak tarik ya, pernya kita tarik ya. Pertama kita ukur dulu secukupnya. Ini kita ukur ya. Kita ukur ini jarak ini sama ke bawah. Ya kita ukur. Paling tidak pernya itu kita potong kira-kira ini ada sekitar 1 senti ya, 1 senti ini. 1 senti lebih dikit ya, 1,1 ya, 1,1 cm ya. Jadi aslinya sebenarnya per ini panjangnya nggak 1 senti. Jadi panjangnya nggak 1 senti, tapi setelah kita tarik ini supaya dia pernya agak megar, itu panjangnya menjadi 1 senti ya. Jadi nanti Anda potong aja jadi per ballpoint pencet-pencet ya, per ballpoint pencet-pencet itu. Nah, cara masukinnya nanti itu dari bawah ya. Jadi dari bawah sini. Ini kita longgarin full ya. Kita longgarin full, dia sampai ngangkat ini kita longgarin full. Ya, seperti itu. Nah, cara masukinnya adalah kita masukin dulu paling bawah ya. Paling bawah untuk ngancingnya itu. Nah, ya. Setelah kita masukin yang paling bawah ini ya, ada jendulan yang paling bawah itu ya. Setelah kita masukin, terus yang atasnya kita masukin juga ke lubang ini, per yang atas itu ya. Udah lihat seperti itu ya. Udah masuk atasnya. Bawah juga sudah masuk di itu lubang itu ya. Setelah masuk kita tekan pelan-pelan, kita cari posisi yang pas sambil kita putar-putar ya. Kita cari posisi yang pas, kita putar-putar aja pernya. Nah, ini udah pas kelihatannya, udah pas. Nah, ini keluar lagi, kita coba lagi. Jadi Anda bisa sambil tekan ya, ini tekan ini ke bawah supaya dia masuk di lock ini, supaya dia bisa masuk di sini ya, nggak lari-lari. Oke, kayaknya udah pas seperti ini. Nah, sekarang ini yang ini kita turunkan, seperti itu ya. Oke, ini kita sudah turunkan. Jadi ini ada 2 pengaturan ya. Jadi pengaturan untuk kuncinya dan ini untuk menurunkan. Ini udah turun paling full ya. Kita tarik ke atas, ini turun paling full. Kita lihat. Nah, itu full. Itu turun paling full. Ini karena kita turunkan ke bawah. Dan ini kalau ini kan sudah paling ke bawah. Kita mau naikkan lagi ya udah nggak bisa, udah mentok ya. Nah, gini kecuali kita putar. Seperti itu. Oke, itu pernya lari lagi. Nah, ini kita lurusin lagi supaya pas lurus pernya. Sekarang kita gendorin lagi. Nah, kita coba. Sangat ringan sekali ya teman-teman ya, kita coba sangat ringan sekali. Nih, pakai jari kelingking aja udah enak bisa ditekan ya. Kalau yang asli itu nggak bisa. Yang asli itu nggak bisa kita tekan seperti itu. Keras ya. Ini saya akan kasih spasi ya, segitu aja cukup ya, kita kancing ini. Jadi kalau sudah kita temukan spasi ini kita kancing, yang bawah ini kita kencengin. Nah, ini udah lumayan lah segini udah lumayan. Kita tes lagi, kita pasang ke alatnya untuk bisa kita tekan. Ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali, dan ini saya juga pakai kabel dari mikrofon ini ya. Jadi ini kabel mikrofon untuk mic ya. Ini yang isinya 3. Nah, ini sangat lentur. Kenapa saya pakai ini ya, supaya kalau dilipat-lipat, digulung-gulung ini nggak cepat rusak kabelnya ya. Seperti ya. Jadi nanti untuk pembahasan keduanya di video selanjutnya nanti kita akan bahas kotak apa ini yang berhubungan dengan komputer, sehingga kita bisa mengetuk
mungkin mau strike key atau mau pakai pedal key ya, atau yang lembek itu bisa semua kita lakukan menggunakan alat ini, kita hubungkan ke komputer. Oke, itu dia yang sudah kita coba untuk Anda semua. Sekali lagi, kita hanya butuhkan per ballpoint ini. Jadi kita hanya potong sedikit, kurang lebih ya setengah sampai 1 cm. Oke, itu teman-teman ya, tips dari saya untuk keyer lama Anda supaya menjadi lebih empuk ya. Kita cukup ganti per yang ada di sini menggunakan per ballpoint. Jadi kalau Anda punya ballpoint untuk yang biasa kita pencet begini ya, itu ada pernya, kita ambil, kita potong kira-kira setengah senti sampai 1 cm. Ya kalau saya sarankan sih setengah senti aja, nanti kita tinggal tarik, karena ini kan saya tarik juga ya, saya tarik ini pernya. Kalau enggak ya 1 cm juga boleh, kalau terlalu kendor Anda tinggal rapetin gitu ya. Oke, seperti itu aja tutorial saya untuk mempermudah atau memperingan ketukan dari keyer Anda yang seperti ini, keyer jadul yang mungkin kadang-kadang wah terlalu keras, wah nggak bagus ini keyernya, padahal enggak, ini keyernya bagus, tinggal Anda modifikasi seperti yang saya bilang tadi, sehingga ketika Anda punya keyer jadul ini sekarang malah menjadi keyer andalan Anda karena sangat empuk sekali, sehingga Anda tidak perlu makan tenaga untuk ngetuknya. Yang biasanya pegel di sini nggak ada lagi rasa pegel, nggak ada lagi rasa kita perlu tenaga yang kenceng untuk ngetuk ini. Oke, itu saja dari saya tips mengenai memperlembut atau memperingan ketukan dari keyer strike key yang kita punya. Oke, terima kasih sekali lagi dari saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.